Presiden AS Donald Trump membatalkan blokade energinya sendiri terhadap Kuba dan mengizinkan kapal tanker Rusia yang membawa bahan bakar untuk masuk. Dari Gedung Putih, perintah langsung diberikan kepada penjaga pantai Icebreaker untuk tidak mengganggu kapal tanker Rusia itu. Padahal pada bulan Januari lalu, Trump secara resmi mengumumkan blokade penuh terhadap Kuba dan mengancam bahwa jika ada negara yang mencoba menembus blokade dan mengirimkan minyak ke pemerintah Kuba, maka negara tersebut akan langsung dikenai tarif perdagangan yang sangat besar. Namun hari ini, Trump secara tak terduga menyatakan, kutipannya, "Jika ada negara yang sekarang ingin mengirim minyak ke Kuba, saya tidak punya masalah dengan itu, entah itu Rusia atau bukan." Tapi yang paling lucu, Trump menyatakan bahwa sebenarnya dia tidak pernah memberlakukan blokade terhadap Kuba. Itu semua hanya tampak begitu bagi kalian. Dan lagi menurut Trump, minyak Rusia tidak akan membantu Kuba karena menurut prediksinya, pemerintah komunis di Havana akan segera jatuh dengan sendirinya. Sementara itu, di Kremlin mereka membanggakan diri bahwa saat Trump memblokir pasokan minyak ke Kuba untuk negara lain, mereka justru membuat kesepakatan langsung dengan Presiden Amerika tentang pasokan tersebut. Nama saya Alexi Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk subscribe ke channel ini, beri like dan tulis komentar apa saja di bawah episode ini. Jika Anda ingin mendukung kerja channel YouTube ini dan menganggap informasi di dalamnya penting dan diperlukan, Anda bisa melakukannya dengan donasi apapun atau berlangganan berbayar. Jika Anda tertarik, tonton videonya dan baca komentarnya. Dan ikuti juga saluran Telegram saya, Peci News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Jadi, blokade Kuba yang diumumkan oleh Trump pada bulan Januari secara resmi telah berakhir tanpa hasil apapun. Kapal tanker Rusia Anatoly Kolotkin dengan muatan resmi 100.000 ton minyak mentah tiba di Kuba hari ini. Dan penjaga pantai Amerika Serikat, yang sebelumnya menghentikan kapal-kapal lain yang menuju Kuba, sama sekali tidak mengganggu orang Rusia, karena mereka menerima perintah langsung dari Gedung Putih. Kementerian Transportasi Federasi Rusia melaporkan bahwa, kutipan, kapal tanker Rusia Anatoly Kolotkin dengan muatan kemanusiaan sebanyak 100.000 ton minyak mentah telah tiba di Kuba. Saat ini kapal tersebut sedang menunggu untuk dibongkar di pelabuhan Matanzas. Kemudian juru bicara diktator Rusia Dmitry Peskov mengatakan bahwa pasokan bahan bakar Rusia ke Kuba sangat penting bagi Havana dan telah dibahas sebelumnya dengan rekan-rekan Amerika. Peskov juga mengatakan bahwa Moskwa akan terus bekerja untuk mengirimkan sumber daya energi ke Kuba. Namun bagi penonton yang jeli, langsung muncul pertanyaan. Bukankah Donald Trump pernah mengancam siapapun yang berani mengirim minyak ke Kuba? Nah, izinkan saya mengingatkan Anda akan sesuatu. Pada 29 Januari 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan keadaan darurat karena ancaman dari Kuba. Dan ia menetapkan aturan penerapan tarif terhadap barang-barang dari negara yang menjual atau dengan cara lain memasok minyak ke Havana. Nah, kata "atau dengan cara lain" ini sangat penting. Artinya, ini tidak harus tentang penjualan minyak. Dengan cara apapun, jika seseorang mengirimkan minyak ke Kuba, itu langsung terkena sanksi. Seperti yang dikatakan sendiri oleh Trump saat itu, kutipannya. Perintah ini ditandatangani dengan tujuan melindungi keamanan nasional dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dari tindakan dan kebijakan jahat rezim Kuba. Dalam dokumen resmi yang sampai hari ini omong-omong belum dicabut dan masih memiliki kekuatan hukum penuh, disebutkan bahwa mulai saat itu Amerika Serikat wajib memberlakukan bea tambahan atas impor dari negara manapun yang secara langsung atau tidak langsung memasok minyak ke Kuba. Dalam dokumen yang sama disebutkan bahwa rezim Kuba, kutipannya, mendukung kekuatan-kekuatan yang bermusuhan dan terorisme, serta menciptakan ketidakstabilan regional yang mengancam keamanan dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Namun perhatian khusus dalam dokumen ini diberikan pada informasi bahwa, kutipannya, di Kuba terdapat fasilitas luar negeri terbesar milik Rusia untuk mengumpulkan intelijen radio tentang Amerika Serikat. Dan selama rejim tersebut belum menyingkirkannya, Amerika Serikat akan tetap mempertahankan blokade ini. Pada dasarnya, setelah Amerika Serikat menangkap Presiden Nicolas Maduro pada bulan Januari, pulau yang berada di bawah rezim komunis itu berhenti menerima minyak dari Venezuela, pemasok utamanya. Kemudian, pasokan dari negara lain seperti Meksiko juga dihentikan setelah pemerintahan Trump mengancam akan memberlakukan tarif tambahan pada negara-negara yang memasok minyak. Namun, hanya 2 bulan setelah pengumuman blokade, Trump seolah-olah berubah total.
Hari ini, 30 Maret, Trump tiba-tiba menyatakan bahwa dia tidak keberatan jika ada negara manapun yang mengirimkan minyak ke Kuba. Dia berkata, "Blokade? Blokade apa? Tidak ada blokade sama sekali." Tapi itu belum semuanya. Ternyata kapal tanker Rusia yang hari ini tiba di Kuba adalah bagian dari armada bayangan Federasi Rusia dan sedang berada di bawah sanksi Amerika. Namun Trump pun tidak memperhatikan hal itu. Trump hari ini sama sekali tidak melihat semua itu dan menyatakan bahwa dia hanya bersimpati kepada rakyat Kuba yang sangat membutuhkan sumber energi. Lalu blokade? Jadi dengarkan, Trump meyakinkan bahwa blokade itu sudah tidak diperlukan lagi karena menurut prediksinya rezim komunis di Havana akan segera runtuh dengan sendirinya. Dia bilang, sebenarnya kita sudah mencapai tujuannya, blokade apa lagi? Selanjutnya saya akan mengutip pernyataan Trump. Jika ada negara yang ingin segera mengirim minyak ke Kuba, saya tidak punya masalah dengan itu. Saya lebih memilih untuk membiarkan minyak masuk ke Kuba, entah itu dari Rusia atau siapapun. Karena orang-orang membutuhkan pemanas, pendingin, dan segala hal lain yang mereka perlukan. Kuba tetap saja akan hancur. Mereka punya rezim yang buruk, mereka punya kepemimpinan yang sangat buruk dan korup, dan apakah mereka mendapatkan kapal tanker minyak atau tidak, itu sama sekali tidak ada artinya. Saya lebih memilih untuk membiarkannya lewat, entah itu Rusia atau siapapun yang lain. Tapi di sini hanya satu pertanyaan lagi. Jadi, mengapa harus mengumumkan blokade terhadap Kuba secara keseluruhan? Dan mengapa Trump sebelumnya, misalnya, mengancam Meksiko dengan tarif, yang juga mencoba mengirim kapal tanker minyak ke Kuba, tetapi sekarang tidak mengancam orang Rusia? Atau, seperti kata orang, itu lain cerita. Anda paham kan? Singkatnya, orang Rusia sekali lagi, maaf, benar-benar meludahi wajah Trump. Dia hanya membersihkan wajahnya dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dia bilang, blokade apa? Kenapa kalian terus menyudutkan saya? Di pesawat kepresidenan, mereka mulai menanyakan hal itu kepadanya dan dia langsung gugup. Dia bilang, blokade apa? Siapa yang memblokir Kuba? Tidak ada yang seperti itu. Sementara itu, intelijen Ukraina melaporkan bahwa Rusia telah merekrut sekitar 15.000 orang Kuba untuk berperang melawan Ukraina. Nah, minyak itu semacam imbalan kepada kaum komunis atas pasokan personel. Sementara itu, Trump sendiri pura-pura tidak tahu apa-apa, dan ketika di dalam pesawat kepresidenan, para jurnalis mengatakan bahwa sebenarnya keputusan untuk mengizinkan kapal tanker Rusia dari armada bayangan lewat itu membantu Presiden Rusia Vladimir Putin. Trump menjawab, kutipannya, Putin hanya kehilangan satu muatan minyak dan itu saja. Kalau dia mau begitu, kalau negara lain juga mau begitu, saya tidak terlalu peduli. Di sini saya akan mengakhiri, tuliskan pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan jangan lupa beri like. Jangan lupa follow kanal Telegram saya, Peci News, linknya ada di deskripsi. Dan jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya melalui donasi atau langganan berbayar lewat link dan informasi yang ada di deskripsi video, atau melalui kode QR yang ada di layar Anda. Itu saja, jaga diri kalian, sampai jumpa.